Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat agar dapat belajar dengan maksimal. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Galuh Wulandari Septiningrum, bisa dipanggil Ibu Galuh atau Ibu Wulan boleh, yang akan mengampu pembelajaran daring kali ini sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu dengan materi novel. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kali ini berjalan dengan lancar dan kita tetap semangat dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Baik, berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, cukup. Untuk mempersingkat waktu, Ibu minta kalian untuk presensi melalui link yang telah Ibu bagikan di WA Group ya teman-teman semua. Baik, bagi teman-teman yang sudah presensi, kita minggu lalu belajar materi tentang drama, yaitu drama itu syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau acting, ataupun dialog yang dipentaskan. Cerita atau kisah terutama dalam drama yang melibatkan konflik atau emosi yang khusus untuk pertunjukan teater. Jadi kita akan mengulas tentang materi minggu lalu, kita yaitu belajar dengan materi drama. Drama ini karya sastra yang berbentuk prosa, yang masih kaitannya dengan novel yang akan kita pelajari kali ini. Semoga kalian semua sudah dapat memahami betul dengan materi drama minggu lalu, karena kalian juga sudah Ibu kasih penugasan. Semoga itu dapat menambah wawasan kalian. Seperti yang kita bicarakan minggu lalu, bahwa pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi novel yang masih ada kaitannya dengan drama, yaitu novel itu apa dan bagaimana unsur-unsur yang akan membentuk sebuah novel. Baik, sudah Ibu jelaskan sedikit keterkaitan antara drama dengan novel. Ibu harap kalian sudah memiliki bayangan tentang apa itu novel, karena kalian sudah SMA, seharusnya sudah tidak asing lagi, apalagi bagi kalian yang memiliki hobi baca novel. Ini sangat bagus untuk kalian baca, yang tentunya isinya itu bermacam-macam bentuknya dan ceritanya itu yang akan menambah pengetahuan kalian. Baik, Ibu ingin bertanya apa yang kalian ketahui tentang novel. Ayo sedikit saja, tidak apa-apa. Siapa yang ingin menjawab? Iya, betul sekali. Novel merupakan karangan yang isinya menggambarkan tentang kehidupan manusia dengan berbagai tokoh dengan watak yang berbeda-beda. Jadi novel dengan drama itu perbedaannya ada di sini. Jika drama itu dipentaskan seperti teater, namun jika novel hanya sebuah buku, seperti itu. Baik, kita akan mulai. Seperti yang sudah kalian lihat di layar Zoom kali ini, yaitu kita akan membahas tentang pengertian novel terlebih dahulu. Jadi novel adalah karya sastra berbentuk prosa yang memiliki unsur-unsur di dalamnya, diciptakan oleh pengarang dari percampuran imajinasi dan gambaran kehidupan di sekitar pengarang yang menghasilkan dunia baru yang berisi tentang kehidupan para tokoh. Jadi sudah sesuai ya dengan yang kalian ketahui tadi. Baik, kita lanjut. Kita akan membahas tentang unsur-unsur pembentuk sebuah novel. Jadi dalam novel itu ada dua unsur yang membentuk, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi unsur intrinsik ini merupakan unsur-unsur yang membangun karya sastra. Biasanya unsur ini secara langsung membangun cerita demi cerita sehingga karya sastra tersebut terwujud. Apa saja sih yang terdapat dalam unsur intrinsik di novel? Baik, secara umum terdiri dari tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, gaya bahasa,
sudut pandang, dan amanat. Kemudian unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur-unsur yang ada di luar karya sastra. Ada 3 macam unsur yang terdapat dalam unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu nilai budaya, yang kedua nilai moral, kemudian yang ketiga nilai sosial. Kita akan membahas dari satu persatu. Baik, yang kalian lihat yaitu yang pertama tentang unsur intrinsik, yaitu tema. Tema merupakan dasar cerita atau gagasan umum dari sebuah novel. Tema dapat juga disebut dengan ide utama atau tujuan utama. Berdasarkan dasar cerita atau ide utama, pengarang akan mengembangkan cerita. Oleh karena itu, dalam suatu novel akan terdapat satu tema pokok dan subtema. Pembaca harus mampu menentukan tema pokok dari suatu novel. Tema pokok adalah tema yang dapat memenuhi atau mencangkup isi dari keseluruhan cerita. Jadi bagi kalian yang ingin membuat sebuah novel, yang pertama harus dilakukan yaitu kalian harus menentukan tema. Tema yaitu banyak sekali yang kita ketahui, bisa tentang lingkungan, tentang romansa, atau tentang sejarah, dan berbagai macam lainnya. Unsur yang kedua dalam unsur intrinsik ini yaitu tentang plot atau alur. Plot merupakan hubungan antar peristiwa yang bersifat sebab dan akibat. Juga urutan kejadian yang di dalamnya terdapat hubungan sebab akibat. Alur atau plot merupakan serangkaian peristiwa yang membentuk sebuah jalan cerita pada novel. Dalam alur ini terdapat 3 macam. Yang pertama, alur maju atau yang disebut dengan progresif. Merupakan alur peristiwa-peristiwa atau kejadian dalam cerita yang bergerak secara urut dari awal hingga akhir dan memiliki jalan cerita yang rapi. Biasanya alur maju ini digunakan pada novel autobiografi dan biografi. Kemudian yang kedua, alur mundur atau disebut dengan regresif. Merupakan alur peristiwa atau kejadian dalam cerita yang bergerak secara terbalik. Yaitu alur mundur ini kebalikannya dari alur maju. Jika alur maju itu dari awal hingga akhir, namun jika alur mundur dari belakang ke depan, seperti mengisahkan dari gambaran akhirnya baru kita menuju ke yang depan. Pada alur cerita ini tidak diawali dengan pengantar. Kemudian yang ketiga yaitu alur campuran. Adalah perpaduan antara alur maju dengan alur mundur. Namun kadang jalannya alur secara acak atau tidak rapi. Alur ini biasanya digunakan untuk novel misteri atau novel fantasi. Kemudian unsur yang ketiga yaitu penokohan dan tokoh. Penokohan dengan tokoh itu berbeda, di mana penokohan adalah teknik pengarang menampilkan karakter atau sifat tokoh dalam cerita. Jadi watak tokoh tersebut dalam cerita itu bagaimana, itu yang disebut dengan penokohan. Kemudian tokoh merupakan seorang yang menjadi pelaku. Bisa kita bedakan ya teman-teman semua antara penokohan dengan tokoh. Jadi kita tidak terkecoh lagi jika kita menemukan soal perbedaan antara tokoh dengan penokohan. Kemudian berdasarkan wataknya, tokoh dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tokoh protagonis. Tokoh protagonis ini merupakan tokoh utama yang menjadi pusat perhatian dalam cerita. Tokoh utama atau pelaku utama yang bersifat baik, digambarkan seorang yang baik yang selalu mendapatkan masalah. Kemudian yang kedua yaitu tokoh antagonis, merupakan tokoh yang menjadi musuh dari tokoh utama atau tokoh protagonis yang bersifat baik. Kebalikannya antara protagonis dengan antagonis.
Tokoh antagonis ini digambarkan dengan seseorang yang memiliki sifat buruk, tidak bersahabat, dan selalu menimbulkan konflik. Jika protagonis baik, maka antagonis ini bersifat jahat. Kemudian yang ketiga yaitu tokoh tritagonis, merupakan tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dengan tokoh antagonis. Tokoh tritagonis ini digambarkan dengan seseorang yang memiliki sifat dan sikap netral, bertindak sebagai pelerai jika kedua tokoh ini, antara tokoh antagonis dengan protagonis ini sedang berkonflik. Jadi tokoh tritagonis ini melerai atau sebagai penengah. Unsur yang selanjutnya yaitu tentang latar. Latar adalah pelukisan tempat, suasana, waktu, situasi yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Jadi latar atau setting ini tempat yang melatar belakangi terjadinya kejadian dan peristiwa dalam cerita yang digambarkan dalam sebuah novel. Latar atau setting terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama waktu. Waktu yaitu masa di mana jalannya cerita itu berlangsung. Latar atau setting ini bisa digambarkan secara garis besar ataupun secara terperinci. Secara garis besar misalnya pada musim kemarau, musim hujan, siang hari, malam hari, hari Minggu, jam 4, jam 5, ataupun sebagainya. Kemudian untuk yang kedua yaitu latar tempat, yaitu lokasi di mana jalan cerita tersebut berlangsung. Latar tempat ini digambarkan secara umum dan khusus. Misalnya jika secara umum itu seperti terminal Bekasi, stadion, ataupun tempat-tempat lainnya. Sedangkan secara khusus seperti di ujung Jalan Mawar, di rumah Anton, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu latar suasana, merupakan kondisi latar secara menyeluruh dan emosi yang kuat. Untuk latar yang keempat yaitu latar sosial budaya, yaitu pergaulan atau secara status sosial yang terjadi di dalam sebuah novel jika mereka bermasyarakat, yang menceritakan tentang masyarakat yang berhubungan dengan latar tempat, status sosial yang sangat erat dengan tempat yang bergaul, tempat pergaulan dalam tokoh tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu keadaan lingkungan. Dari tokoh-tokoh yang diceritakan akan memunculkan konflik batin dalam jalannya cerita. Tentang gaya bahasa. Unsur gaya bahasa ini adalah suatu corak dalam pemilihan bahasa yang digunakan oleh penulis dalam cerita novel. Gaya bahasa ini berguna untuk menciptakan suasana atau nada untuk mengajak. Selain itu juga dapat berguna untuk merumuskan dialog yang bisa menggambarkan sebuah hubungan atau interaksi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam cerita. Gaya bahasa dalam novel adalah ciri khas pemilihan kata dan bahasa yang digunakan oleh penulis. Artinya, tiap penulis novel tentu memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda untuk memikat para pembaca. Selanjutnya yaitu sudut pandang dan amanat. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penyajian cerita, peristiwa-peristiwa, dan tindakan-tindakan pada karya fiksi berdasarkan posisi pengarang di dalam cerita. Sudut pandang tersebut sebagai posisi pengarang dalam cerita fiksi. Sudut pandang dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu sudut pandang persona ketiga, dia, dan sudut pandang persona pertama yaitu sebagai aku. Kemudian unsur yang terakhir yaitu amanat. Seringkali kita menemukan amanat dalam sebuah novel yang kita baca, entah itu amanat tentang kehidupan ataupun bermasyarakat ataupun yang lainnya. Jadi amanat ini merupakan pesan dari pengarang ke pembacanya yang terkandung dalam cerita novel. Dalam menyampaikan maksud pesannya, sang penulis biasanya mengungkapkannya secara tersirat ataupun tersurat. Pesan secara tersurat adalah amanat yang cara penyampaiannya secara langsung sehingga pembaca bisa langsung menemukannya. Kemudian, pesan secara tersirat adalah amanat yang cara penyampaiannya secara tidak langsung.
atau pembaca perlu membaca cerita dari awal hingga akhir untuk bisa menemukan pesan dari penulis. Jadi kita tidak bisa langsung menemukan amanat cerita jika kita tidak membaca novel tersebut dari awal hingga akhir. Jika setengah-setengah saja kita tidak tahu jalan ceritanya seperti apa, jadi kita tidak bisa menemukan amanat dari cerita novel tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Baik, sebelum kita lanjut untuk ke unsur ekstrinsik, apakah teman-teman sudah jelas atau ada yang ditanyakan? Jika ada yang tidak ditanyakan, boleh langsung open mic. Tidak perlu malu-malu ya teman-teman. Kita belajar bersama-sama dan berdiskusi untuk mendapatkan pengetahuan. Jika belum ada, kita lanjut untuk ke unsur ekstrinsik dalam sebuah novel. Jadi dalam unsur ekstrinsik ada 3, yaitu nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai adat, istiadat, atau kebiasaan yang berada di dalam masyarakat. Biasanya dalam novel, si penulis memasukkan nilai budaya supaya cerita yang ia tuliskan mempunyai makna tersendiri bagi si pembaca. Untuk yang kedua, nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan benar atau salahnya suatu tindakan. Dari nilai moral yang dituliskan oleh penulis lewat novel, kita sebagai pembaca tentu bisa mengambil pelajaran atau hikmah dari cerita tersebut. Untuk yang terakhir yaitu nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan hubungan antara manusia, antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang biasanya dimasukkan oleh penulis ke dalam novelnya. Sepertinya itu saja untuk materi novel kali ini, pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, jika ada yang ditanyakan boleh sekali atau bisa kita sambung nanti di WA group jika kalian sekarang belum menemukan pertanyaan. Bagi yang mengalami kesulitan, kalian juga bisa mencari materi di internet, karena saya lihat banyak sekali materi tentang novel ini yang bisa kalian pelajari untuk menambah wawasan kalian. Kemudian untuk selanjutnya, ibu akan memberikan penugasan bagi kalian. Kalian bisa lihat di layar Zoom. Penugasan bersifat kelompok, yaitu bentuklah kelompok dengan anggota maksimal 3 orang. Bisa 3 orang ataupun 2 orang, terserah kalian. Jangan sendiri karena tidak bersifat individu. Kemudian mencari 2 novel yang bertema beda sesuai dengan kesukaan kalian. Kalian suka membaca novel yang bertema komedi, horor, sejarah, ataupun yang lainnya. Bertema bebas. Yang penting 2 novel berbeda temanya. Kemudian analisislah unsur-unsur yang terkandung dalam masing-masing novel tersebut. Kemudian bandingkan antara novel 1 dengan novel yang kedua. Hasil analisis dikumpulkan melalui Google Form yang akan ibu kirimkan jika sudah mendekati dengan deadline. Untuk deadline-nya 1 minggu, sepertinya cukup dengan kalian yang berkelompok, karena hanya mencari kemudian dianalisis unsur-unsurnya yang sudah ibu jelaskan tadi di sebelumnya. Ada unsur intrinsik dengan unsur ekstrinsik. Jika kalian sudah memahami betul, seharusnya kalian sudah bisa langsung paham. Kemudian selain penugasan kelompok, kalian juga ada penugasan individu, yaitu berbentuk kuis pilihan ganda, hanya 10 soal. Nanti ibu bagikan di WA group. Untuk deadline bisa sampai 2 hari ke depan, karena hanya 10 soal tentang materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang novel dan unsur-unsur pembentuknya. Baik, cukup untuk materi kali ini. Jika belum ada pertanyaan dari kalian, dapat disimpulkan yaitu novel adalah karya sastra berbentuk prosa yang memiliki unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik, yang merupakan percampuran imajinasi dan gambaran kehidupan di sekitar pengarang yang menghasilkan dunia baru bagi para tokoh.
berbagai macam unsur intrinsik maupun ekstrinsik yang mendukung terwujudnya novel sebagai salah satu karya sastra. Cukup, karena minggu depan sepertinya kalian sudah kenaikan kelas ya. Jadi kali ini pertemuan terakhir. Tetap semangat bagi kalian, semangat dalam mengerjakan ulangan kenaikan kelas. Semoga dapat nilai yang memuaskan. Harus belajar sebelum menghadapi kenaikan kelas. Baik, cukup untuk hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pertemuan pagi kali ini. Untuk berdoa, dipersilahkan. Berdoa cukup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.